kehilangan arah panutan dan tuntunan. Sebagai bukti, di kalangan anak-anak telah disuguhkan tokoh-tokoh hayalan, sehingga mereka lebih mengenal dengan sosok Batman, Spiderman, Superman, X-Men, dan Ultraman. Begitu pula di kalangan remaja dan pemuda, tidak sedikit yang kagum dan mengidolakan artis serta selebritis, mulai dari Taehyung, Jungkook, Jangkyung, Tole, Bonge, dibandingkan kenal dengan Nabi dan Rasulnya sendiri. Betul. bahkan di kalangan birokrat, kita tengah dipertontonkan para oknum pemimpin yang bermental nakal, berjiwa binal, Bermental provokator, berjiwa koruptor. bermental pengemis, berjiwa iblis. Contohnya, Wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe. Wakil rakyat naik Mercy, rakyatnya jalan kaki. Wakil rakyat banyak hutang, rakyat yang suruh bayar. Itu yang dinamakan merdeka tapi bingung. Itu yang dinamakan bingung tapi merdeka. Itulah hadirin potret kehidupan akibat tidak adanya teladan. Oleh karena itu, agar potret kehidupan seperti ini tidak terus berjalan dan bertahan, maka kepemimpinan Rasulullah sebagai teladan masyarakat madani adalah pemasyarahan yang akan kami bawakan pada malam ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. hamba bernaung di bawah kuasa Allah dari usikan setan yang durjana dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, penjelasan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut asma Allah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan,
Mari kita kaji lebih dalam makna uswatun hasanah dalam ayat tadi. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir mengatakan, Rasulullah merupakan figur yang luhur yang wajib kita ikuti seluruh perbuatan dan perkataannya. Sejalan dan sejalin dengan maksud ayat tersebut, Siti Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana gambaran akhlak Rasulullah, beliau dengan tegas menjawab, akhlak Rasulullah adalah ibarat Al-Quran. Maksudnya, akhlak Rasulullah merupakan pengejauhan tangan dari seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Maka pantas hadirin jika Allah memuji akhlak Rasulullah melalui firman-Nya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Quran Surah Ali Imran ayat 4. Timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan akhlak pemimpin di negeri yang kita cintai ini? Jawabannya, satu sisi kita patut berbangga dan layak mengucapkan Alhamdulillah, sebab tidak sedikit pemimpin yang masih memiliki sifat mulia, jujur dan disiplin, kasih dan sayang kepada fakir miskin, pejabat yang baik pada rakyat, bahkan konglomerat yang peduli pada kaum melarat. Namun sayang hadirin, di satu sisi kita tidak bisa memejamkan mata. Kita telah dipertontonkan oleh oknum para pemimpin yang tampaknya sok bersahaja, padahal hidupnya suka hura-hura dan poya-poya. Gayanya bak orator, padahal biangnya provokator. Laganya laksana proklamator, padahal biangnya koruptor. Betul! Kopinya nonton video-video asoy, mulai dari pipi gemoy, body momoy, goyang geboy, sampai goyang pargoy, bagoy. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lalu, bagaimanakah dengan kriteria pemimpin yang patut kita pilih dan kita teladani? Nabi Syuaib alaihi salam ketika ditanya tentang kriteria seorang pemimpin, beliau menjawab, orang kuat dan amanahlah yang pantas menjadi pemimpin. Sejarah telah membuktikan, bukankah Nabi Yusuf alaihi salam ketika dipilih menjadi kepala logistik negara Mesir karena kekuatan dan amanahnya? Bukankah Abu Bakar Siddiq memilih Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan mushaf Al-Quran karena kekuatan dan amanahnya? Bahkan hadirin, bukankah Allah memilih malaikat Jibril sebagai pemimpin seluruh malaikat karena kekuatan dan amanahnya? Kenapa harus faktor kekuatan dan amanah yang menjadi ukuran? Sebab dengan kekuatan, seorang pemimpin akan berani membuat kebijakan dan kewenangan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan dengan amanahnya, seorang pemimpin akan mampu memikul tanggung jawabnya. Namun sayang, sungguh sayang hadirin, realitas pemilihan pemimpin di negeri kita saat ini menunjukkan fakta sebaliknya. Sebagai bukti, dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, bahkan hadirin dalam memilih kepala desa saja, bukan seberapa besar kekuatan dan amanah sang calon yang diperhatikan, tapi seberapa banyak uang dan sogokannya yang diberikan dengan slogan maju tak gentar, membela yang bayar. Betul. Lalu, bagaimanakah sifat Rasulullah sebagai seorang pemimpin? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka disebabkan karena rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada ayat tadi terdapat 3 sifat Rasulullah yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lintalahum. Rasulullah senantiasa bersifat lemah lembut baik terhadap lawan maupun kawan. Kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasulullah senantiasa bersifat lapang dada, mudah memaafkan dan memohonkan ampunan bagi setiap kesalahan. Ketiga, wasyawirhum fil amri. Rasulullah senantiasa mentradisikan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Itulah hadirin cara dan strategi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu menjadi teladan dalam membangun bangsa dengan berlandaskan akhlakul karimah. Dengan demikian, kalau bangsa kita ingin maju dan bangkit dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan selama ini, ada 2 hal yang harus dilakukan.
Pertama, harus ada sosok pemimpin yang berakhlakul karimah sebagai figur sentral bagi warga negaranya. Kedua, kita sebagai masyarakat dan warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi kebijakan para pemimpin, melakukan sifat terpuji serta tidak merusak sarana dan prasarana negara. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat disimpulkan untuk mewujudkan negara yang kuat dan jaya, subur dan makmur, dibutuhkan sosok pemimpin yang berakhlakul karimah dan memiliki sifat terpuji dan patut diteladani seperti sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, kami mengajak hadirin sekalian, mari kita bingkai diri ini dengan perilaku terpuji dan kita hiasi setiap gerak langkah kita dengan akhlak mulia. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Merah putih berkibar begitu gagah, Cerminan akan bangsa yang perkasa. ku hormati dengan penuh rasa bangga. Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Mari bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Sekian syarahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.